label halo dunia. Bagaimana caranya? Kita gunakan di sini, kita buat variabel label. Label sama dengan tk.label dalam kurung. Nah, root ini apa? Root ini adalah nama jendelanya. Lalu teksnya apa? Teks halo dunia. Lalu label pack. Ya. Label dot pack. Lalu terakhir, untuk menjaga agar si aplikasinya ini, jendelanya ini tetap tampil, itu ya, maka di sini kita berikan fungsi main loop, root dot main loop. Pak, komen installnya kayak gimana, Pak? Hmm? Buat cara installnya, Pak. Itu komennya tuh. PYMIN. Kayaknya bisa diinstal nggak? Hmm? Coba ininya, yang PMIN MPIP install TK aja, ya pakai TK Inter TK. Mohon izin Pak, kalau di collab bisa nggak Pak Anam? Di mana? Kalau di operasiannya di Google Colab bisa Pak? Di collab bisa. Iya. Ini Oke Pak. nanya atau gimana? Untuk installnya gimana Pak? Di terminal. Ini kita pakai VS Code. Installnya di terminal. Melalui terminal. Bisa.
Ini TK aja, TK doang. Kalian buka terminal atau buka CMD. Halo. Sudah Pak Anam berhasil lagi di-download Pak. Oke, silakan kalau sudah langsung buka buat file aplikasinya, file PY-nya di VS Code ya. Buat nama file bebas, misal pertemuan9.py, lalu langsung diketik kodenya. Ya, yang penting udah tampil. Sudah di sini. Di Zoom sudah. Udah kan? Mana ini dong? Ini inputnya bener nggak? Ininya. Maksudnya jangan terlalu jauh belum masuk kan? Bikin random ya. Itu kayak masuk ke dalam lurus. Iya,
Ini kamu tekannya nih besar semua. Jangan PY-nya tuh. Jangan kalian gunakan nama library sebagai nama file. Pakai nama pelatihan kayak bisa. Ini kebanyakan Buat web. Jadi di sini ya perhatikan. Jadi lihat ini kan fungsi ya. Jadi ada yang huruf awalnya gede, ada yang awalnya kecil, itu harus sama. Ini kan tike, T-nya besar. Ini label L-nya besar. Kalau kecil ini ya nggak ngedeteksi si nama fungsinya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita buat agar si jendelanya itu ada background warna di sini. Ya. Tambahkan di bawah root geometri, tambahkan root configure BG sama dengan Y.
Lalu root resizable-nya dibuat false. Artinya biar si jendelanya itu tidak bisa diperbesar gitu ya. Sudah ukurannya fix. Kita membuat frame. Lalu membuat frame-nya tinggal kita buat variabel input frame sama dengan TTK. Oh, di atasnya jangan lupa ditambahkan juga ya, from TK inter import TTK. Lalu ttk.frame root. Root ini nama yang di sini. Udah ditambahkan root configure, root resizable ya. Jadi pertama nih di atas dulu tambahkan ya, lalu bawah ini dua baris, lalu tambahkan juga di bawah input frame. Belum selesai ini, jangan dulu dirangin. Ini belum selesai ya, masih ada lanjutan. Ini nyimpennya di mana? Enggak, ini masih
Kamu bukan berarti kamu pindah file, tapi akan tetap jalan. Kamu tadi nggak dihapus ya, tkinter.py-nya. Ya tetap aja lah. Nah, tambahkan 4 baris di sini. Nah, sekarang tambahkan lagi 4 baris di bawahnya. Membuat frame di sini. Ini masih lanjut ya. Tadi kan sudah TTK frame root ya. Tambahkan di bawahnya input frame pack. Input frame dot pack. Jelas nggak itu tulisannya? Nih. Jadi ini untuk mengatur si frame-nya, ya mau ukurannya X-nya berapa, Y-nya berapa. Lalu ini labelnya atau teks yang ada di dalam frame. Kita masukkan labelnya itu ke dalam, bukan ke dalam root, tapi ke dalam input frame. Teksnya harus punya label pack. Jadi label pack ini kita mau mengatur si label packnya apa? Page 10, PGE 10, jelas expert. Jangan lupa agar jendelanya bisa tampil itu root main loop. Kalau sudah, silakan di running.
Mohon izin Pak Ana mau lihat input yang atasnya Pak. Nah iya, Kalau tadi saya warnain biru ya. iya Pak. Ada yang white silakan. Biar kelihatan aja antara desktop sama, ya silakan Anda mau main. Dan Abi, Mohon maaf Pak Ana kurang ke bawah Pak. Sudah. Kalau sudah, ini di close ya. Jangan lupa ininya di close kalau ini di atas.
Sudah Pak Anam, terima kasih. Oke. Oke, silakan disimpan ya filenya. Kita lanjut ke berikutnya. Membuat tombol dan menggunakan event handler. Masih yang tadi, masih bisa dengan yang tadi ya sebenarnya. Jadi di bagian ini kita tambahkan fungsi untuk membuat button klik. Nah, tambahkan fungsinya itu kalian di sininya ini kalian bikin di sini ya. Fungsi tombol. Nah, silakan di sini ketikkan yang ini. Dev button klik label config. Jadi label ini label yang ini ya, label di dalam tombolnya tuh teksnya apa gitu ya. Label.config dalam kurung teksnya tombol telah ditekan. Jadi kalau misal si tombolnya itu ditekan, maka dia akan tulisannya tombol telah ditekan. Oh ini ya, jadi di ini teksnya. Dia akan menampilkan teks tombol telah ditekan. Nah ini taruh di atas dulu. Nah kalian menambahkan tombolnya, yang menambahkan tombol itu kalian tambahkan di sini setelah label di sini. Di sini menambahkan tombol. Ya. Jadi fungsi tombolnya taruh di atas di sini. Ya, fungsi tombol taruh di sini. Untuk tombolnya taruh di sini sebelum main loop. Kelihatan nggak ini teksnya? Menambahkan button dengan button kita buat variabelnya sama dengan ttk button input frame, berarti kita masukkan ke frame ya, teksnya tekan saya, lalu komennya. Nah komen ini harus namanya ini harus sama dengan nama fungsi yang sudah dibuat. Ini kan nama fungsinya itu button klik ya, nah ini harus sama komennya tuh button klik, sehingga si button itu ketika ditekan dia akan menjalankan fungsi button klik. Lalu kita atur posisinya dengan pack ya, button pack dalam kurung page 10, page X10, page Y10, fill X expand through. Ya, Mohon izin untuk mengetik Pak. ya.
Kalau coba, masa udah selesai, silakan di running, lalu dicoba tombolnya di klik. Aman, Pak. Sini udah. Udah tombolnya. Aman ya. Kita lanjut dengan membuat input entry. Kita membuat sebuah entry. Jadi sini ya, nama depan asal PT. Jadi kita buat di sini ada 3. Ada import TK-Inter ASTIKE, lalu from TK-Inter import TTK, sama from TK-Inter import message box. Lalu untuk membuat pertama, fungsi saat tombol ditekan, kita masukkan nama fungsinya itu adalah button submit. Lalu di sini data nama entry.get, lalu data kampus entry.get. Message box show info, title-nya pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi ini akan tampil di sini ya. Ini judulnya pesan konfirmasi. Terus pesannya itu adalah nama telah tersubmit. Terus ini labelnya gunakan nama depan, lalu nama ini dulu ya, nama label sama dengan TTK label.
input frame, berarti kita masukkan ke input frame, teksnya nama depan. Lalu nama label dot pack, kita bikin pengaturan seperti ini, paddx-nya 10, append-nya tidak perlu, fill x, expand through. Nah, ini ya TK string var. Nah, ini untuk membuat inputan dalam bentuk data angka TK string var. Baru kita buat nama entry sama dengan TTK entry input frame text variable nama. Lalu nama entry pack-nya path x 10 fill x expand through. Ada label, ada entry ya, label entry, label entry. Lebih jelasnya yang jadi ini ya, bisa bikin file baru. Yang ini dari 3 tadi ya. Nah, membuat jendela ininya copy paste saja dari yang sebelumnya. Baru nanti setelah ini buat fungsi ini. Mohon izin bertanya Pak Anam. Ya, Jadi untuk fungsinya itu sesudahnya membuat jendela ya Pak, diletakkannya Pak. ya. Jadi setelah buat jendela, kita taruh fungsi button submit-nya. Siap Pak. Terima kasih Pak Anam. Biar lebih jelas ya, ini di sini. Yang ininya sudah kan udah dipindah membuat jendelanya. Udah Mohon lanjut izin. fungsinya dulu satu-satu ya. Mohon izin nanya Pak Anam, untuk from impornya yang di atas itu ditambah lagi tak Pak? Kenapa? From impor yang di atasnya ditambah lagi tak Pak? Yang paling atas. Tambah satu ini from TK import message box. Message box, message box. Baik Pak, terima kasih Pak.
Hmm? Telah tersubmit, telah tersubmit. Dan ini ditutup dulu pakai petik, baru ini ditutup pakai kurung. Sudah, fungsi buttonnya sudah diketik? Pak Anam izin bertanya, Ya, itu yang di sebelah variabel data nama, yang nama .entry sama kampus entry itu ada garis kuningnya, yang itu apa namanya? ini Error kita atau lihat kenapa aja ya, ya. Pak? Ini. Kita bikin dari awal dulu ya. Frame-nya. Frame-nya sudah. Silakan. Ini frame-nya bisa kalian ambil dari yang latihan sebelumnya, frame-nya. Masukkan. Lalu kita ini tambahkan komponen. Di sini ada label dan entry. Untuk label sama aja. Tadi kan sebelumnya kita labelnya kan halo dunia ya. Nah, ini kita bikin labelnya itu adalah nama depan, nama label. Sini untuk nama labelnya itu nama depan. Ini untuk pengaturannya. Nah, baru setelah label kita buat entry. Setelah label kita buat entry. Entry-nya itu nama sama dengan TK string var. Maksudnya di sini variabel ini nantinya akan menampung sebuah data string. Kita buat di sini nama entry. Ini nama variabelnya sama dengan TTK entry input frame. Ini nama frame. Teks variabelnya itu nama. Nah, ini nama ngambil dari sini nih. Lalu pengaturan tata letaknya di pack pad X10 fill X S4. Komponen itu setelah frame baru kita komponen. Setelah
Frame-nya sama, kalian copy aja dari yang sebelumnya. Frame-nya sama dengan latihan sebelumnya. Kita tinggal copy aja. Baru setelah frame, kalian tambah komponen. Mohon izin Pak Anam, izin bertanya. Hmm. Berarti untuk frame itu peletakannya sesudahnya fungsi yang akan dipanggil, tak, Pak? Ya, frame setelah fungsi. Oke, Pak. Siap. Berarti setelahnya frame berarti setelahnya fungsi berarti langsung Frame. tambahkan komponennya, Pak. Ya. Siap. Terima kasih Pak Anam. Ini jangan satu. Jadi kalau mau jadi pelatihan yang pertama sama kedua dibedakan. Jadi kita tutup pertemuan sebelumnya, kita nanti bikin lagi bikin baru. Misalnya nih, yang ini yang gue dipakai mana bikin film baru lagi. Maaf Pak, mau tanya lagi. Kamu mulai dari yang tinggal tambahkan satu yang message box. Yang dari sini disalin yang dari sini disalin ke yang baru. Iya, nanti disalin yang baru.
Nah, baru yang dari mulai mana? Yang dari yang ini jendela, ya, jendela dulu. Setelah jendela itu tombol fungsi. Kemudian tombol ini terus setelah itu yang frame. Karena belum selesai ya, yang kampus entry is not defined-nya. Sabar dulu. Nah, setelah tambah komponen, ini kan baru nama label sama nama entry. Kalian bisa copy paste aja, tinggal kalian ganti nih kampus label sama kampus entry. Tinggal rubah teksnya, yang tadinya nama, ini kan nama depan ya, ini asal PT. Ya, di sini juga diganti, tadinya nama jadi PT. Tuh, biar mempercepat. Jadi yang nama label sama nama entry, kalian copy, bikin, tinggal diganti dengan kampus label sama kampus entry. Jangan dulu di running ya, belum selesai. Bisa di copy paste? Udah digantiin? Udah.
Lanjut kita buat buttonnya. Belum Pak Anam. Belum apa yang belum? Hadir Pak, lagi ngetik Pak. Hakim Pak, lagi ngetik. Bentar lagi selesai. Yang belum bagian apa? Tinggal bagian entry-nya aja Pak. Tadi nama entry udah. Nama entry sudah Pak. Nah, itu tinggal di copy paste. Jadi nama label sama entry itu di copy paste, diganti dengan kampus label, kampus entry. Baru setelah itu di sini ya buat button TTK button, input frame, teksnya submit, komennya button submit. Lalu button pack, PX10, PD10, fill X, expand true. Baru terakhir jangan lupa root main loop. Nah, kalau sudah ini baru kalian jalankan. Button submit atas itu kamu pakai titik koma. Kok masih tekan saya sih? Jangan ikut file lain, jangan itu. Dipisahkan sama latihan pertama. Sama enggak? Kalau sudah tampil, silakan coba sabitkan namanya, terus diklik masuk enggak, nama telah tersubmit. Kalian coba, misal ya.
Mohon izin Pak Anam. Boleh lihat codingan yang di bawahnya menambahkan komponen nggak Pak? Mana makanya sebenarnya samain. Ini udah sama batunya. Button dulu ya, ini button dulu.
Tadi yang nanya button, silakan. Ya Pak, Jadi siapa? namanya TTK button, input frame, teksnya submit, command button submit. Nah, di sininya fungsinya ini button submit. Nah, ini harus sama nih, awas ya. Nama entry ini harus sama dengan yang di bawah tuh, kan ada nama entry dan kampus entry. Kita pakai fungsi get. Jadi get ini fungsinya untuk mengambil apa yang sudah kita inputkan gitu ya. Data nama, data entry get. Data kampus entry get. Message box, show info, title, pesan konfirmasi, message, sama dengan F fungsi string, lalu petik, data nama telah tersubmit. Tutup petik, tutup kurung. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Itu yang gunanya fill X sama expand through tuh buat apa, Pak? Nah, ya itu Pak, benar Pak. jadi ini tuh untuk mengisi gitu kan ya. Mengisi pada, jadi untuk peletakan misal di sini. Kalau nggak ada ininya, coba expand itu kalau layarnya diperbesar itu dia akan mengikuti. Kalau si fill X-nya tidak ada, kita coba aja ya, biar tahu fungsi perbedaannya. X yang dinama label. Kelihatan bedanya nggak? Bedanya tadi namanya itu di sebelah kiri Pak. Setelah diganti ada di tengah. Oke. Jadi kalau fill X-nya dihilangkan, dia akan ke center. Jadi dia akan mengisi, kalau dikasih fill X, dia ini ke rata kiri. Di sini di sebelah kiri. Oke, makasih, Pak. Ya. Punten Pak Anam, izin melihat yang button Pak, yang bawah. Ya. Ini button. Baik Pak, terima kasih. Sudah bisa sabin nama? Sudah jalan belum fungsinya? Oke, kepada bisa ya.
Silakan simpan latihannya. Kita nanti buka lagi ini latihan di file baru. Jangan dicampur ya. Kayak tadi dicampur jadinya bingung itu. Udah ada main loop, di bawahnya diberi codingan lagi. Kalau sudah main loop itu artinya kalau kalian membuat jendela, bagian main loop itu ada di bagian akhir, paling bawah. Tuh ya, agar untuk menjaga si aplikasinya tetap tampil tuh jendela. Kalau nggak ada main loop, kalian buka, itu langsung ketutup lagi. Oke, kita lanjutkan materinya. Kita membuat tampilan grid. Jadi kita akan coba membuat tampilannya itu menggunakan grid. Kalau tadi, perhatikan, kalau yang pertama, tampilan yang kita tulis dari mulai label, entry, itu dari atas ke bawah. Nah, kita ini untuk tata letaknya, kita akan coba menggunakan grid. Nah, silakan coba grid sederhana, buat dulu tampilan seperti ini. Kalian import tadi TK Inter Astike, lalu import untuk TTK ya, TTK aja dulu. Import TTK from TK Inter, import TTK. Lalu kalian buat dulu jendela utamanya yang rootnya. Nih, kalian bikin ini dulu nih, ya. Bikin ini dulu buat jendela, silakan kopikan ke file baru dari mulai root title, geometry, configure sama resizable. Oke. Kalau sudah, baru tambahkan kode ini menggunakan grid. Jadi kalau grid di sini ada yang namanya baris dan kolom. Ada baris dan kolom. Kita di sini buat sebuah grid dengan 2x2. Ada 2 baris, 2 kolom. Pertama, bikin label 1 sama dengan TK label root, teksnya baris ke 0, kolom ke 0. Lalu di sini pakainya jangan label pack, tapi label grid. Label 1, ini kan karena ini ya, label 1 grid. Nah, di dalam kurung, row-nya masukkan si label 1 ini ke dalam row 0 dan kolom 0. Lalu yang kedua label 2 dimasukkan ke row 0 kolom 1. Lalu label 3 masukkan ke row 1 kolom 0. Yang terakhir label 4 itu masukkan ke row 1 kolom 1. Sehingga jangan lupa di bawahnya kalian tambahkan root main loop. Sehingga dia akan tampil seperti ini. Jadi kalian nih bikin 2 baris ini, tinggal copy, kita paste, tinggal ganti.
ganti label 2 jadi label 2, lalu row-nya tinggal disesuaikan. Main loop-nya belum. Yang satunya. Tidak bisa tampil Pak Anam. Ya. Untuk codingan ini nih Pak, peletakannya kan pertama tuh import dulu ya Pak, terus membuat jendela sama menambahkan beberapa label kan Pak ya? Yang pertama itu import dulu ya. Ya Pak. Setelah import itu masukkan yang root buat jendela tuh. Nah, Baik, setelah Pak. buat jendela baru nambahkan Tampil. Belum dikasih root main loop kali, Bang. Nah, iya di bawahnya, paling bawahnya tambahkan root main loop biar menampilkan. Ya, Kalau nggak ada makasih. main loop nggak bakal bisa tampil. Ya, terima kasih Pak Anam, Bang Fadli, terima kasih. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Ini tuh tata letaknya mirip matriks, Kak, Pak? iya. Jadi kayak kolom. Nah, di sini jadinya kita kalau yang tadi kan aplikasi nggak mungkin kan hanya ada satu gitu ya dari bawah ke atas. Kadang-kala kan kita butuh berapa kolom gitu ya. Jadi buat letak. Nah, ini kita contohkan itu yang 2 kolom 2 baris. Nanti di kolom 1 baris 1 mau diisi apa? Mau diisi label atau mau diisi entry, itu terserah kita. Oke, Pak. Makasih, Pak. Ya.
Udah tampil? Kan di sini ya. Oke, ini udah tampil. Nah, biar lebih memperjelas tampilan gridnya, ini kan ya, ini sebenarnya kan ada 4 kotak nih, ya. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, kotak 4. Nah, kotak yang paling pojok ini adalah baris 0 kolom 0, baris 0 kolom 1. Nah, sekarang untuk memperjelas coba ganti ininya, labelnya ini dengan entry biar bentuknya kotak. Three, ya, three. Iya. Nah, bentukannya ada 4 entry nih, 1, 2, 3, 4. Oke, kira-kira ngerti nggak maksud dari grid ini? Jadi ini tuh untuk penggunaan tata letak. Kita mau mendesain itu, aplikasi itu, tata letaknya bagaimana, mempermudah kita untuk merapihkan gitu ya. Makanya gunakan grid. Tapi kalau kotaknya hanya sederhana, kita tidak perlu ada kotak-kotak seperti itu untuk membantu kita, ya udah gunakan pack aja biar cepet. Dari susunan pack itu dari atas ke bawah. Itu. Tapi kalau urutan grid itu dia dari kolom 0, kolom 1, kolom 2, misal pindah baris, baris 1, kolom 0, itu dan seterusnya.
Nggak mesti ini ya, tinggal 2 aja yang kalian ganti. Entry, TK entry. Buat contohin aja. Sudah? Selain save. Sekarang coba rubah di sini. Yang pertama, label 1 kalian ganti dengan nama. Lalu yang kedua, label 2 diganti dengan entry. Udah, nama sama label 1 sama label 2 udah diganti. Udah Pak, udah. Jadi di situ ada penambahan stick itu, jadi dia akan menempel kemana gitu ya. Jadi ada misal si ini digedein, itu dia akan menempel di sisi mana? Apakah di kiri, di kanan, di atas atau di bawah? W itu untuk yang di kiri itu. Wes. Kalau sudah, coba kalian buat kayak gini. Silakan buat, berarti di sini gridnya itu adalah 2 kali 4, lalu tambahkan ada tombol button submit, lalu pesan submitnya itu adalah registration success. Tapi karena udah jam 10, nanti di rumah saja. Kalau cepat ya silakan. Absen dulu. Arya ada. Bobby. Tordi. Juliana.
Sedia? Anissa Noviati. Dede. Evan. Farel. Azra. Kandira. Diva. Adit. Ihsan. Najla. Mesya. Rijal. Putri Lestari. Sarah. Kak Ayu. Tiwati. Oliver. Andika Wicaksana. Anggi. Jaka. Rusna. Najma. Revana. Sifakri. Siva Aulia. Oke, saya perhatikan dulu untuk yang latihan pertemuan 1 sampai 7, silakan kumpulkan ke 1 orang di setiap kelas atau di Kosmanya. Lalu Kosmanya ada yang mengirimkan ke saya untuk link Google Drive-nya. Jadi di Google Drive dulu diberi nama masing-masing orang. Nanti masing-masing orang upload ke Google Drive kelas, gitu ya, kelas. Nanti latihan Python 1 sampai 7 kan. Nah, itu namanya kalian terus taruh di dalamnya. Nanti 1 orang setiap kelas itu mengirimkan ke saya. Gitu aja. Boleh kirimkan melalui WA juga boleh. Sambil berjalan aja ya. Yang 1 sampai 7 kan banyak yang sudah selesai juga kan. Udah banyak yang laporan. Tinggal kumpulkan aja. Untuk laporan ini juga disimpan ya. Nanti di akhir saya juga minta. Tapi yang sekarang saya minta itu 1 sampai 7 dulu. Yang ini jangan kalian kerjakan, dikumpulkannya nah. Ya. Untuk latihan di rumah. Ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Pak. Ya. Untuk pengumpulan yang tugas ini nih nanti tak, Pak? Atau melalui email atau WA, Pak? Kalau ini mah nanti aja, disimpan dulu aja pertemuan 9 mah. Yang penting 1 sampai 7 dulu. Oke. Siap, Pak Anam. Terima 1 kasih, Pak. sampai 7 ya. Ada lagi? Oke, jika tidak ada, saya cukupkan untuk materi pada hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.